Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an 'ala Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail ar-rahman 'allamal qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-mustafa al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'. Salam takzim, hormat, kerinduan dan cinta kami li syaikhi hadal ma'had, sesepuh kita, kiai kita yang terhormat. Dengan kami datang dari zona Bogor ke Darul Hikmah membawa energi doa. Pak Kiai harus sehat, panjang yuswa, dan kami yakin bendera Darul Hikmah ini akan terus berkibar karena energi doa dari seluruh pelajar dan orang tua murid yang hadir hari ini. Allah yubarik fikum Pak Kiai. Ustaz Zamzam yang terhormat, pertemuan singkat di Al-Aqsa ternyata ceritanya jadi panjang. Kami bisa merapat hari ini di pondok pesantren Darul Hikmah yang penuh dengan hikmah insyaallah. Para wali murid, wali santri azakumullah yang kami banggakan, adik-adikku kelas 9, betul, yang hari ini hadir. Bismillah, mohon izin Pak Kiai. Teman-teman Darul Hikmah, saya minta dalam waktu yang singkat sebelum kami kembali ke Istana Negara, Istana Bogor, teman-teman Darul Hikmah, ada satu alat yang kami bawa hari ini. Ketika pengersa Ustaz Zamzam mengatakan, Pak Happy fix tanggal 8 di Darul Hikmah Purwakarta, tim kami di Istana Bogor dan Kementerian Informasi Komunikasi, mereka sudah standby sejak pukul 8 tadi. Karena hari ini yang mendengarkan suara Darul Hikmah bukan hanya orang Purwakarta. Hari ini yang mendengarkan the voice of Darul Hikmah, sautu Darul Hikmah, bukan hanya orang Subang, tapi sejak 4 hari yang lalu yang sudah merapat melalui satu alat ini dari Sabang sampai Merauke, mereka hampir kurang lebih sampai jam 8 tadi 75.000 mereka siap mendengarkan Darul Hikmah. Maka li syiari hadal ma'had, untuk syiar hadal ma'had, ana mohon izin, bismillah, ini cocok saya dikasih mikrofonnya wireless biar saya bisa kukurilingan ya. Siap belajar hari ini? Sebelum Anda mendapatkan surat kelulusan, harus lulus dulu dalam 1 jam pertama hari ini. Mbak Vera silakan standby. Kita mulai segmen pertama. Semuanya fokus ke depan. Tulisan menarik di zona kanan kiri kami adalah bahwa pesona generasi Darul Hikmah harus hiasi langit Nusantara. Istana Bogor standby. Kami senang hari ini bisa merapat bersama generasi Darul Hikmah. Punten Pak Kiai. Karena apa? Tidak sedikit orang tua yang berbisik kepada anaknya. Dia memegang pundaknya sambil mengatakan, "Nak, bager, kasep, gelis, ibumu ini belum bisa baca Al-Quran. Nah, ibumu ini belum bisa sujud dengan kafah. Maka selama kau mesantren di pesantren Darul Hikmah, selama kau berada di sekolah Darul Hikmah, aku mohon anakku, kau harus menjadi anak yang alim dan soleh." Tidak sedikit seorang bapak, dia memeluk anaknya sambil mengatakan, "Nak, bager, kasep, gelis, saya bangga punya kau anakku." Kenapa saya katakan ini di segmen 1? Karena duduknya kalian kelas 9 hari ini
mengingatkan kami ketika kami kelas 9 MTS yang sama di Sukamana hari itu. Kami merapat di satu titik. Wallahi, ana masih ingat banget duduknya kalian hari ini, mengingatkan flashback ke tahun 97. Saat itu kelas 3 MTS, kami hari itu duduk dan seorang kiai mengatakan, "Nak, tak cukup kau menjadi anak yang pintar, tapi harus soleh." Darul Hikmah benderanya berkibar lil ajyal al alimin as-solihin, untuk membentuk generasi yang tak cukup alim tapi harus soleh. Maka ahibati fillah, setiap kami merapat ke setiap titik. Terakhir kemarin di Pekanbaru, di Lokna Aceh, anak-anak kelas 9 mereka korban tsunami, ya mereka yang tak punya orang tua. Baru merapat 5 menit pertama Pak Kiai, sorotan mata anak-anak kelas 9 hari itu, mereka sudah banyak yang menitikkan air mata. Kami tanya anak itu, "Nah, kenapa kau menangis?" Anak Aceh itu dia memegang tangan saya sambil mengatakan, "Pak Happy, yang lain ketika datang acara kelulusan Pak Chandra, datang bersama orang tuanya. Tapi kami tak punya orang tua Pak Happy. Orang tua mereka sudah dililit oleh gelombang tsunami Aceh. Maka hari ini ahibati fillah, nak, bersyukur kau masih punya orang tua yang hebat, yang hadir di masjid ini dengan niat itikaf silaturahim bersama alam Darul Hikmah yang luar biasa." Maka saya agak khawatir hari ini. Khawatirnya apa? Sebentar. Saya agak khawatir hari ini. Ini suasana Purwakarta sejuk banget. Sejuk banget. Masjidnya juga sejuk, tenang gitu ya. Kalau saya tidak bisa bermain cantik dengan Anda, ya akan terjadi pasti di antara Anda, Bapak Ibu, anak-anak, jangan sampai ada yang banyak mengheningkan cipta. Habis itu baca doa, Bismikallahumma ahya wa bismika amat. Tahu-tahu acara selesai aja ya. Insya Allah siap? Siap belajar hari ini? Anak-anaknya semangat coba yang di belakang. Hei para orang tua, siap belajar hari ini? Bismillah. Bapak Fira silakan standby. Kita mulai segmen kedua. Ada tulisan menarik di sini. Tulisannya adalah "Are you ready?" Katanya orang Purwakarta itu pinter-pinter bahasa Inggrisnya. Katanya orang Darul Hikmah itu selain jago Arabiahnya, bahasa Arabnya, katanya pinter-pinter bahasa Inggrisnya. Kita coba ya. Ketika anak tanya "Are you ready?", maka jawaban generasi Darul Hikmah kelas 9 adalah 2 kata, "Yes sir." Jawabannya apa? Yes sir. Kita buktikan ya. Are you ready? Yes sir. Enggak, suaranya 30%. Berarti belum semangat. Are you ready? Yes sir. Baru 75%. Are you ready? Itu suara anak-anaknya. Sebentar. Punten ya. Pasti ibu-ibu banyak yang berpikir, ya Allah pakai bahasa Inggris lagi ya. Sok Pak Bu, jangan kalah sama anak-anaknya. Istana Bogor standby. Nih para orang tuanya hari ini. Gak apa-apa bahasa Inggris versi Purwakarta juga gak apa-apa ya. Oke, Istana Bogor standby kembali. Tulisan menarik di sini pasti semuanya lagi bertanya-tanya hari ini. Tadi Pak Moderator sudah membacakan profil kami. Ajengan Abdi Asih di Pamijahan Tasikmalaya. Ketika dimunculkan tulisan MC Istana Negara, pasti banyak yang bertanya, "Punten Kang Happy, di Istana Negara sebagai apa?" Sebagai MC. Pernah gak Pak Happy tampil sebagai MC? Seperti apa contohnya? Nih, saya contohkan. Acara G20 di Bali kemarin, atau saat 17 Agustus di istana, pasti Darul Hikmah pernah mendengar ada suara, dan suaranya seperti ini. Angkatan kelas 9 tahun ini pasti berbeda karakternya dengan angkatan kelas 9 tahun yang lalu. Betul gak Pak? Unik, kalian tuh unik nah. Kalau kalian mengatakan, "Hei Pak Happy Chandra, janganlah kau sok tahu. Dari mana kau tahu karakter kami?" Orang tuanya teriak, "Pak Happy Chandra, jangan sok tahu. Dari mana kau tahu karakter anak-anak kami?" Kami bisa memahami karakter kalian kelas 9 itu dari mana? Di 5 menit pertama kita bicara. Dari mana kami bisa melihat karakter kalian? Dari cara duduk dan sorotan mata. Mulai. Pasti ngagala leser. Astagfirullahaladzim ya. Saya jangan sampai salah dulu. Akhirnya apa? Gara-gara satu slide ini yang sudah di-highlight oleh puluhan ribu orang, berkumpullah untuk mempelajari satu gambar ini anak-anakku. Apa itu? Bahwa setiap orang itu
tajam pada bidangnya masing-masing. Kelas 9 tahun ini pasti tajam dengan karakternya. Ada yang senang dengan tilawah, ada santri yang senang dengan tafsir, ada santri yang senang dengan olahraga, pertajam pada bidang itu. Karena orang tuamu juga sama, karakternya pasti beda-beda. Hei jamaah, ketika melihat gambar ini, hei santri putra yang ada di MTS ini gambar apa nak? Gambar apa? Hei brother, ini silet-silet itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihannya apa? Kelebihannya apa? Kayak Mani Fararokus gitu ya. Kelebihannya apa? Tajam kawan. Tapi ingat, dia punya kekurangan. Kekurangannya, silet ini tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa pernah ada di Purwakarta ada orang nongkrong depan pohon? Tanya abang itu, bang lagi ngapain? Saya ini lagi menebang pohon, tapi dengan silet. Sampai lebaran tahun depan gak selesai itu urusan. Fahim tuh? Sebentar. Putri, ini gambar apa nak? Palu. Baru kau yang bilang ini palu ya. Kesep ya. Saking gugup ya, disamperkan jadi palu. Saya standby. Ini gambar apa? Kapak. Dia punya kelebihan. Satu kali hempasan tumbang itu pohon. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Saya belum pernah dengar ada santri, dulu kami di pesantren Gontor, ada santri kemudian dibotak pakai kapak. Langsung nih pemastaka ya, linu gitu ya. Berarti kesimpulannya apa? Generasi Darul Hikmah dari masa ke masa melahirkan karakter-karakter yang unik dan tidak mungkin sama. Kami nggak bilang baong, kami nggak bilang bangor, tapi unik. Karena apa? Semua yang hadir hari ini, yuk, ketika tahun 2019 gara-gara slide ini berkumpullah 3.000 orang di kampus Universitas Indonesia. Ada yang datang dari Medan, ada yang datang dari Payakumbuh Padang, ada yang datang dari Buton Sulawesi Tenggara. Mereka hanya untuk mengikuti Pak Chandra. Kami sengaja datang dari Sulawesi. Kami ingin tahu Pak Happy, kira-kira karakter saya di mana. Datang itu dosen dari kampus Sumatera Utara. Orang Medan itu dia berkata, Pak Chandra, aku sengaja datang dari Medan. Aku ingin tahu kira-kira aku karakternya di mana. Apa yang mereka lakukan selama 2 jam? Selama 2 jam mereka mencari karakternya dengan cara apa? Mereka mengangkat kedua tangan di situ. 2 hours, saatin, 2 jam. Hei Darul Hikmah 2 jam. Tapi judulnya adalah hanya angkat tangan. Dari pagi sampai siang hanya angkat tangan. Batch pertama 1.500 orang masuk ke dalam aula. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Hanya mengangkat tangan. Tapi mereka fokus di situ. Kalian MTS tak perlu datang ke Jakarta hanya untuk berbayar 750.000 per 15 menit. Apalagi hanya mengangkat tangan. Apalagi 2 jam pula. Cukup di sini tapi fokus. Siap ya? Kita mulai. Siap? Bismillah. Istana Bogor standby, 102,7 standby. Inilah para santri. Saya katakan kalian ada santri-santri Darul Hikmah. Walaupun banyak yang pulang pergi, tetap kau santri Darul Hikmah. Anak-anaknya Pak Yai hari ini. Mudah-mudahan yang pulang pergi nanti masuk ke Darul Hikmah semuanya. Masuk ke dalam pesantren, kafah di dalamnya. Biar membawa ini kapal samudra Darul Hikmah. Siap ya? Kita mulai. Orang tua juga ikutan. Kita mulai. 3, 2, 1, angkat kedua tangannya. Nah. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah orang yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Siap ya? Yang mengangkat tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Mulai. Yang mengangkat kedua tangannya, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Siapkah? Jangan sampai gagal. Santri putri juga sama. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka nah. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan kau langsung tutup. Siap? Standby. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Mulai. Banyak ibu-ibu di belakang langsung astagfirullahaladzim.
Sok istighfar, istighfar. Pasti pengajiannya sekarang cari karakternya hari ini ya. Mulai Kak. Mulai. Tutup. 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 Buka. 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 Tutup. Nah, biasa aja ngeliatnya nah. Eta mah melototin saya. Turunkan nah. Ketika antum salah, ketika Darul Hikmah salah, ketika buka tutupnya salah, dari sini nampak banyak di antara Anda yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Anda fokus tapi matanya kemana-mana, otaknya kejemuran, besi hujan, besi apa dan sebagainya. Siap ya? Hei MTS, waktu pramuka pasti kalian ada belajar salam apa? Hari ini itu bukan urusannya. Yang saya maksud adalah, ini lihat, 3.000 orang anak-anak UI kumpul di sini. Mereka latihan apa? Applause hipnotik. Tadi kalian buka tutup, you salah, tak ada orang yang tahu kalau kau salah. Kanan kirimu tak tahu kalau salah, hanya kami yang tahu yang melihat dari depan. Tapi ketika segmen ini applause hipnotik, kita buktikan hari ini. Siap ya Kak ya? MTS kelas 9. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tanganmu satu kali. Selamat pagi. Dari sini aja udah nampak karakter Anda. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Udah tepuk tangannya dihanap tak? Berarti nggak pede dia anaknya. Siap ya? Selamat pagi. Subhanallah. Anda angkat tangan karena nggak mau dikatakan tidak percaya diri, betul? Sok disaksiin tuh ke sesepuh-sepuh. Ada para orang tuanya. Nah MTS kelas 9 Darul Hikmah, sebelum saya merapat ke Istana Negara, ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali. Selamat siang. Aman kan? Selamat pagi. Iya tepuk tangan sampai zuhur juga nggak apa-apa ya. Selamat siang. Kalian aman nak. Titik otak kananmu fokus ke depan. Titik otak kiri fokus ke tangan. Tapi ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Siap ya. Selamat pagi. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'iyyah dulu ala sihah. Kalau tepuk tangan bareng udah pasti benar. Cowok dulu. Itu mani deg-degan. Ada yang baca doa Allahu Akbar ya Allah ya Allah jangan sampai saya. Hey boys, yang salah maju ke depan. Semakin deg-degan. Ya Allah udah jangan sampai salah ya Allah. Udah orang tuanya ada, itu musibah. Jangan sampai yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri. Itu musibah bagi dia kawan. Siap ya. Pasti banyak yang baca ayat kursi hari ini ya. Iya, Ustaz Zamzam ngobrol sama anak milenial ya. Stand by Kak, urusan kita belum selesai. Selamat pagi. Ustaz, ini namanya hypnoteaching Ustaz. Jadi bagaimana guru itu bisa memberikan pengaruh kepada anak didiknya. Semuanya tatapan matanya melototin saya hari ini ya. Selamat pagi. Enak kayak gini Ustaz, enak jadi motivator kayak gitu tuh. Selamat siang. Anda fokus banget karena takut salah betul? So, jangan dulu ke materi, golkan dulu ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Cukup kawan. Pasti dia bilang, alhamdulillah nggak ada malamnya. Selamat malam. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu yang di belakang pun ada yang hampir tangannya hampir nempel. Nggak jadi. Ya salam. Oke. Siapa yang berani baca narasi ini saya kasih hadiah dari Istana Negara. Saya hitung sampai 5. Kalau tidak, hadiahnya akan kami berikan ke kampus yang lain nanti sore. 5, 4, 3. Yakin? Gak ada yang mau baca nih? Hadiahnya loh. 3. Oh ada. Mana? Mana? Anti. Fadli. Sini.
Mikrofonnya ada 2 Ustaz? Oh iya, insyaallah. Siap ya? Oke. Pegang mikrofonnya Kak. Standby, lihat ke kamera. Angkat mikrofonnya. Ustaz Zamzam, boleh nggak buka masker Ustaz? Boleh ya? Biar nampak cantik kau ini ya. Oke, kita tunggu sampai azan zuhur di kemarin. Kenapa? Lihat dulu kamera. Oke. Oke, saya tunggu sampai azan zuhur. Udah siap? Oke, standby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Bayan Sita Kamalia. Dari mana? Dari MTS Darul Hikmah. Oke, kelas berapa? Kelas 9B. Nama wali kelasnya siapa? Bapak Taslim. Nama ayahnya siapa? Bapak Haji Muhammad Muslim. Nama ibunya siapa? Ibu Adan Hanifah Mustafa. Ada nggak mereka di sini? Ibu saya ada, tapi bapak saya sudah tidak ada. Allah al-maghfirullah al-maghfirullah. Oke, lihat ke depan. Sekarang katakan, terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Oke, lihat ke depan. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Sama. Iya. Tapi nama saya disebut. Kau pakai namamu, itu nama saya kawan. Oh ya. Lihat ke depan. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Bayan Sita Kamalia. Sampai jumpa. Kau hampir lupa namamu kawan ya. Bunda yang pernah melahirkan putri hebat ini, angkat tangan. Mana emaknya? Saya bin Syarih. Ahlan wa sahlan Bunda, saya bangga ketemu putrinya hari ini. Semoga ibu sehat. Lihat ke depan. Kamu di pesantren atau pulang pergi? Pulang pergi. Masya Allah. Semoga suatu saat kamu semakin banyak untuk menyelami alam pesantren. Oke? Silakan dibaca. Iya, baca. Persoalan spirit generasi santri di tengah pandemi COVID-19. Sudah? Oke. Lihat ke depan. Sebelum saya teruskan, apa doa terbaik untuk orang tuamu? Bismillahirrahmanirrahim. Buat mama, banyak berdoa semoga mama sehat selalu. Amin. Tiap malam banyak selalu berharap jangan disebar dari mama. Amin ya Rabb. Semoga nanti di surganya Allah kita bisa kumpul juga dalam ayat udah keluar Ya. udah semuanya. Amin. Di bumi Darul Hikmah, dia berdoa, disaksikan kiai, disaksikan para guru, disaksikan para orang tua yang ayahnya masih ada. Walaupun ayahmu tak ada kawan, beliau adalah ayah yang hebat buatmu. Saya pun ayah buat kamu hari ini. Dan semua yang hari ini hadir mengatakan, nah kamu gak sendiri, ada ibu. Walaupun ayah hanya batu nisan di atasnya, tapi energinya masih selalu ada. Kamu duduk paling depan kelas 9 hari ini. Siapa namanya tadi? Bayan Sita Kamalia. Saya panggil siapa? Bayan. Bayan. Bayan itu kalau dalam bahasa Arab artinya kalam, penjelasan, wadih. MC senegara hari ini saya kawan. Lihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, MC kenegaraan mungkin bukan saya lagi. Bisa jadi adalah Bayan, alumni dari Darul Hikmah. Bayan, simpen baik-baik ini ya. Jangan sampai hilang. Nanti kalau kita ketemu lagi, kau bilang, Pak Happy Chandra, saya adalah orang yang pernah Anda kasih sertifikat hari itu. Berbanggalah bersama ibumu dan keluarga kecilmu. Barakallahu fikum, jazakillah khair. Wa iyyakum, barakallahu fikum. Silakan kembali ke tempat. Nah, di luar sana yang belum pernah mengalami alam pesantren, di luar sana yang belum pernah merasakan atmosfer pesantren, banyak ketika dia pegang mikrofon, apa yang terjadi? Dia maju ke depan, apa yang terjadi? Terjadi gempa 8,9 skala Richter. Ngadeg-deg. Karena dia di pesantren, dia yang pulang pergi aja udah terbentuk mentalnya. Apalagi yang masuk di alam pesantren dan kafah di dalamnya. Mudah-mudahan kau masuk di dalam pesantren ini, Kak. Nanti suatu saat kalau saya kesini lagi, saya akan cari
mana Bayan yang pernah dapat sertifikat? Kalau nggak ada, saya datang ke rumahmu. Oh ya, Bayan, dia membaca generasi santri tengah pandemi COVID-19. Saya ketemu Ustaz Zamzam, pandemi sudah selesai. Andai kan ketemunya tahun 2020, mungkin saya nggak bisa ke sini. Awal pandemi COVID-19 tahun 2020, hei aweh ibu, awal pandemi 2020 bulan Maret hari itu, lagi genting-gentingnya COVID, Ustaz. Saya bersama tim protokol kenegaraan diberi amanah oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, untuk merapat memberikan motivasi ke pesantren-pesantren yang ada di sini, kawan. Siapa yang bisa menebak ini bendera mana? Argentina, Bosnia, Bosnia, kata Bapak Bosnia. Ada yang tahu bendera mana? Hei, kau jangan bilang ini bendera Cibatu, kawan. Iya bendera mana? Ada yang tahu? Yang tahu anak kasih hadiah. Brazil. Mana yang bilang Brazil? Mana yang bilang Brazil? Yang bilang Brazil kau adalah orang ke-215 setelah Makassar yang jawabannya salah. Kak Putri, ini adalah bendera Kepulauan Solomon. Awal pandemi, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Nak, MTS kelas 9, Darul Hikmah, kami merapat untuk mengisi pesantren di Kepulauan Solomon. Ternyata baru saja landing di Kepulauan Solomon, kami baru tahu ternyata Kepulauan Solomon adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Kalian lihat pesantrennya, kalian lihat anak-anak MTS-nya, kalian lihat para orang tuanya. Mereka gak menggunakan kostum yang kostumnya tidak enak dipandang. Lihat pesantrennya, lihat kobongnya. Baru kami datang ke sana, orang Solomon mengatakan, Pak Chandra, orang mengatakan kami adalah kepulauan yang mana negara termiskin se-Asia Pasifik. Di sana tidak ada listrik, Bager. Di sana tidak ada layar seindah Darul Hikmah hari ini. Dia nggak punya masjid, masjidnya ini. Mereka ngaji di situ, belajar di situ. Ketika kami ke sana, orang Solomon mengatakan, Pak Chandra, jangan patah semangat. Kau jangan kembali ke Jakarta sebelum kau motivasi kami, Pak Chandra. Kami tanya ke orang Solomon itu, hei generasi Solomon people, apa yang membuatmu terpuruk sampai dikatakan termiskin se-Asia Pasifik? Ada satu anak kelas 9 itu mengatakan, Pak Chandra, COVID-19 that easy for us. COVID-19 itu mudah bagi kami, Pak Happy. Kami terpuruk bukan karena COVID, Pak Happy. Kami terpuruk bukan karena corona. Kami terpuruk berabad-abad lamanya. Gara-gara apa? Bapak, coba tinggal ikut. Mereka terpuruk gara-gara sebuah pohon yang besar ini. Ini pohon sumber penyakit, wahai Darul Hikmah. Mereka harus jaga jarak berabad-abad lamanya dengan pohon ini. Mereka harus jauh dari pohon ini. Itu sumber wabah dan sumber penyakit. Dan hari itu di pertengahan bulan Ramadan, kami menyaksikan spiritnya warga Solomon. Santrinya hadir, orang tuanya hadir, yang mana Muslim di Solomon hanya 3%, 97% hum laysu min dinina. Mereka bukan agama kita. Yang Muslim itu mereka mengatakan, Pak Chandra, kita satu agama Muslim, walaupun kami hanya 3%, Pak Happy. Tapi kami mohon Pak Chandra jangan pulang dulu sampai pertengahan Ramadan. Kau harus menyaksikan, aku akan menghancurkan ini pohon. Kami yang Muslim akan menghancurkan ini pohon. Tapi mereka tak punya alat. Mereka tak punya gergaji. Mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon itu. Apa yang mereka lakukan? Yang Muslim 3% itu mereka berderet satu saf di paling depan. Yang non Muslim di belakangnya. Yang Muslim apa yang mereka lakukan? Yang Muslim itu Masya Allah dia yakin dengan Allah Rabbnya Azza wa Jalla. Mereka berteriak, Ya Rabbana, innaka khairul musta'an wa innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Wa innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Engkau maha segala, ala kulli syai' qadir. Dan mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Mereka yakin dengan Rabbnya. Mereka sujud di bumi Solomon. Dan mereka yakin kalau langit akan mendengar.
Mereka mengatakan, ya Rabb, Engkau tidak tuli dan Engkau tidak buta ya Allah. Kabulkan doa kami. Kami ingin sejahtera layaknya negara lain. Hanya dengan teriakan. Dan teriakan mereka yakin dengan Rabbnya Azza wa Jalla. Biidnillah, pohon yang tebal itu hampir tumbang dan hancur. Tanpa dengan alat Bapak, tengah gergaji Pak, hanya dengan teriakan tumbang itu pohon. Allah dengan kun fayakunnya, Allah ketika menekan tombol on, semua akan indah pada waktunya. Dan kami menyaksikan itu jemaah. Kenapa saya katakan ini kepada alam Darul Hikmah? Ini pesantren penuh dengan nurul hikmah. Rindukan hikmahnya, banyak suatu miracle, keajaiban di bumi ini. Belajarlah dari warga Solomon. Yang pertama apa? Ini anak-anakku. Yang pertama, tak ada orang Purwakarta, orang Darul Hikmah yang mengatakan, Pak Epi saya mah gak percaya diri, Pak Epi saya mah kayak gini, Pak Epi saya mah bla 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 dan sebagainya. Lihat orang Solomon. Orang Solomon mengatakan, Pak Chandra, kami dikatakan negara termiskin. Pak Happy, kami muslimnya hanya 3%. Tapi kami punya percaya diri. Karena mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Yang kedua, yang merasa dirinya, Pak Bu, banyak orang tua yang mengatakan, Pak Happy, anak saya mah gak mungkin masuk pesantren. Saya mah keluarga kecil, Pak Happy. Rumah saya kecil. Kendaraan saya kecil. Sendal saya kecil. Peci saya kecil. Orang yang mengatakan seperti itu Bu, berarti dia belum belajar bidak catur ini. Bapak-bapak yang suka main catur, Bapak lihat deh. Ini ada pion, anak. Dalam permainannya, ini anak gak boleh mundur. Dia kecil, tapi gak boleh mundur. Apapun yang terjadi, dia terus maju ke depan. Darul Hikmah, bertahun-tahun lamanya, dari mulai ruang kecil. Ketika Allah mengizinkan, terus dia melebarkan sayapnya. Kami yakin dengan pondok yang penuh dengan hikmah ini, belajar dari orang Solomon, ini dia people. Lihat Bapak ini, hei generasi ini cocok nih. Ada orang tuanya, ada santri-santrinya. Saya tanya yang santri putra, Nak, ini Bapak lagi ngapain Nak? Lagi apa? Kok apa Nak? Kau bilang apa? Ada yang bilang marah-marah, ada lagi ngomel-ngomelnya kencang pula. Ngomel katanya ya. Oke, sebentar. Putri, ini Bapak lagi ngapain? Lagi ngapa Nak? Bapak ini lagi marah kepada anaknya. Apa yang kita pelajari dari Solomon, Pak Bu? Usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya juga lagi belajar ini Pak Bu. Pohon diteriakin, tumbang itu pohon. Saya nggak setuju analah ardo. Ketika generasi Darul Hikmah udah dapat surat kelulusan, nyampe rumah, di rumah banyak teriakan-teriakan yang tidak elok. Bapak ini berteriak kepada anaknya, ibu berteriak kepada anaknya, baru nyampe di rumah. Aku benci sama kau ini. Lebih baik kau pulang lagi kau ke pondok. Ngari dan sebagainya. Satu kata teriakan seorang bapak, apalagi satu kata teriakan dan teriak di depan anaknya. Satu kata teriakan, satu kata loh Pak Bu. Satu kata teriakan itu mampu membunuh jutaan hormon anak itu. Pohon aja bisa tumbang diteriakin Pak Bu. Apalagi Bu hati kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Pohon bisa tumbang, apalagi manusia. Buah hati kita jauhi dari teriakan. Belajar dari orang Solomon. Orang Solomon termiskin kepulauannya. Orang Solomon muslimnya hanya 3%, tapi di rumahnya nggak pernah ada teriakan. Yang ada adalah ketentraman, sakinah. Dia yakin dengan Robnya, dengan firmannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Pak Chandra, kami ini seperti ini, tapi jiwa kami tenang Pak Chandra. Mereka yakin dengan Robnya Azza wa Jalla. Berikutnya adalah, ini dia jemaah. Ketika melihat tulisan ini, siapa yang bisa menebak? Tadi putri, sekarang putra. Ada yang berani baca ke depan, dapatkan satu hadiah. Pasti banyak yang menginginkan cipta. Mana tadi? Sini. Senang saya kalau ada yang maju ke depan, saya senang nih.
Saya agak khawatir tadi, jangan sampai ada yang nggak berani maju ke depan. Sini. Masya Allah. Bismillah. Standby kah? Ini mentalnya powerful di santri kita. Tes dulu mikrofonnya. Oh iya. Ya kita cek nanti ya. Angkat mikrofonnya. Kak, saya bergelut dalam bidang public speaking, Bapak Ibu Guru. Tidak ada generasi Darul Hikmah yang ketika ngetes mikrofon, jangan sekali-kali ngetes mikrofon dan Anda tiup itu mikrofon. Tes. Anda dilahirkan bukan menjadi generasi peniup mikrofon. Bapak Ibu yang di musola, majelis taklim, jangan kau tiup-tiup mikrofon, tapi ketuk seperti ini. Tes, coba Kak. Ini suaranya bass banget gitu ya. Baru kelas 9 suaranya bass banget. Jangan-jangan nanti bisa dia ngomong TV One memang beda gitu. Angkat mikrofonnya Kak. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Iya pakai namamu kawan, itu nama saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ijik Effendi dari Purwakarta. Siapa nama wali kelasmu nah? Bapak Yana Suwandana. Masya Allah, tabarakallah. Dan you berada di pesantren atau pulang pergi? Pesantren. Di pesantren, udah berapa lama di pesantren? 3 tahun. Selama 3 tahun di pesantren Kak, apa yang kau rasakan? Keluh kesah saya di pesantren banyak. Apa itu? Apa keluh kesahnya Kak? Jadi luas saya kalau keluh kesah ya. Apa? Tapi senang kau di pesantren Kak? Ya ada senangnya ada sedihnya. Ada senangnya ada sedihnya, nggak apa-apa. Namanya juga manusia ya. Saya juga dulu kayak gitu. Ada senangnya ada sedihnya. Senangnya apa? Ya setiap hari bisa setiap bulan bisa dikirimin uang bisa Oh, benar ya. Iya. Jujur banget ya. Setiap bulan bisa dikirimin uang. Kalau nggak di pesantren, nggak dikasih uang. Iya. Yang lain senangnya apa? Ya bisa belajar ilmu sama guru-guru juga. Bisa kenal sama teman-teman dari berbagai daerah juga. Nah ini yang terakhir. Sedihnya apa nak? Sedihnya banyak sih. Sedihnya banyak. Apa itu sedihnya? Ya kadang juga suka ingat gitu ketika orang-orang pulang setiap hari ke rumah. Ya saya cuma pulang ke Kobong gitu. Yang orang lain bisa ketemu sama orang tuanya setiap hari. Oh gitu. Ya. Saya suka loh jawaban dia. Tapi Anda harus tahu, wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Nah, apa yang kau rasakan itu saya rasakan dulu ketika kami di pesantren. Persis jawabannya kayak dia itu. Ketika ada yang nanya, "Pi, senang nggak di pesantren?" Ya gitulah Pak. Ada senangnya, ada sedihnya. Sedihnya apa? Ya gitu, di Kobong weh ayo terus gitu ya. Tawaf aja di situ Kobong, kamar mandi, musola, kamar mandi, di situ tawaf gitu. Tapi lama-lama ketika itu dinikmati nak, setahun, 2 tahun, 3 tahun akan indah pada waktunya. Percaya deh Kak, Allah yang akan menggerakkan. Kami bisa seperti ini sampai hari ini, berawal dari alam pesantren. Masya Allah. Nah, dibaca. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru, kepintaran adalah karena faktor karakter. Anak pintar udah banyak belajar di negeri ini. Pimpinan yang pintar udah banyak di negeri ini. Sekolah yang keren banyak banget di negeri ini. Pesantren yang keren banyak, katsir fi hadil alam. Tapi yang dirindukan adalah karakter. Anak yang berkarakter, kelas 9 yang berkarakter, alumni yang berkarakter, al-muta'addib laysa faqat mutahil. Dia berkarakter, tak cukup dia alim. Apa buktinya? Nih. Lihat Kak, dibaca Kak. Bagaimana karakter pelajar Nusantara? Bagaimana karakter pelajar Nusantara? Nama wali kelasnya adalah Bapak Yana Suwandana SPDI. beliau ada di sini. Ada. Anda katakan jadi MC hari ini kepada yang terhormat. Kepada yang terhormat Bapak Yana Suwandana. Kami persilakan. Kami persilakan. Bapak silakan maju ke depan Bapak. Pak, jujur apa ya? Saya jujur nih Pak.
Dia maju ke depan, dia explore apa yang dalam hatinya dia kata-katakan dengan lisannya. Kejujuran dia akan berbuah hasil nanti. Kami yakin dengan ajaran antum selama menjadi wali kelasnya, itu akan menjadi kesan yang terbaik untuk dia. Berikan sertifikat untuk kakak kita. Silakan satu frame. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz. Oh, ada lagi satu kelasnya? Oh. Kata Ustaz, sertifikatnya hiji deui Ustaz katanya buat wali kelas. Nanti ya Pak ya, nanti ya. Nanti khusus buat MC ya. Barakallahu. Jazakallahu khair Ustaz. Mau duduk apa di sini? Duduk. Oh, duduk. Silakan duduk ya. Atur nuhun, Bapak, silakan kembali ke tempat. Nak, silakan kembali ke tempat. Jazakallahu khair, barakallahu fiikum. Cari. Darul Hikmah karakter. Al-akhlaq, al-ajyal al-mutakhalliqin bi akhlaqin karimah. Apa buktinya? Saya buka kartunya ya Pak Bu ya. Ini materi yang enggak pernah dapatkan di kelas atau ustaz-ustazah, Bapak Ibu guru di jam kuliah. Ini adalah pertemuan di G20 di Bali. Saya mohon izin hari itu ke Sekretariat Negara saat kami MC G20 di Bali, ditayangkan ini gambar di giant screen G20 Bali. Ternyata survei membuktikan karakter hampir tiap negara di dunia, sekolahnya, anak-anaknya, dunia melirik karakter pertama, presentase paling awal adalah ke negara ini dia, Amerika Serikat 11,5%. Anak-anak SD, SMP, SMA udah diajarin skill. Dari mulai TK pun sama. Sejak dulu sampai hari ini. Peringkat kedua adalah Jepang 10%. Peringkat ketiga Korea Selatan 11,5%. Setelah itu seluruh mata tertuju ke negara tetangga kita. Apa itu? Malaysia. Berapa persen? 2,1%. Setelah itu merujuk lagi ke negara tetangga kita. Siapa itu? Negara Singapura 7,2%. Kalau sudah muncul negara-negara ini, pasti semua lagi nunggu kira-kira Indonesia seberapa persen. Yang mengatakan Pak Happy, saya yakin Indonesia lebih tinggi daripada negara lain. Angkat tangan. Nggak ada yang optimis ini teh. Yang mengatakan Pak Happy, kayaknya nggak enak di ujung nih. Jangan-jangan Indonesia lebih rendah dari negara lain. Apalagi tuan rumah pula di Bali di G20. Hari itu semua mata menunggu kabinet merapat di satu saf. Kami MC untung di samping. Saat itu Indonesia adalah setelah Singapura urutannya, tapi presentasenya adalah 1,55%. Kenapa anak munculkan ini di depan Darul Hikmah? PR buat kita, hei para orang tua, santri yang pintar udah banyak di negeri ini, pelajar yang pintar, katsir jiddan, very much in this world. Tapi yang berkarakter itu yang dirindukan. Darul Hikmah salah satu goalnya adalah melahirkan santri-santri al-muta'addib, berkarakter kawan. Anda tanya lagi, Pak Happy apa sebobrok itu Indonesia? Pak Happy apa seterburuk itu Indonesia? Kami hari itu hanya mengcapture, saya mohon izin ke panitia untuk kami serahkan ke seluruh lembaga-lembaga di Indonesia. Bukan hanya di lembaga pendidikan, tapi corporate, perusahaan di seluruh titik di negeri ini. Dan terakhir, saat itu kami merapat ke satu negeri. Dan di situ kami mendapatkan satu momen. Pak Menteri hadir, Menteri Pendidikan hadir. Ada potret pendidikan di Indonesia, merujuk ke pendidikan Indonesia. Hasil studi program for International Student Indonesia PISA 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Kenapa Darul Hikmah hadir? Yuk kita angkat peringkat ini, brother. La muhal, tak ada kata yang mustahil. Bisa jadi generasi Darul Hikmah bersama orang tua, sinergi sama-sama, senada seirama, angkat nih bendera sama-sama kawan. Antum nanya lagi, Pak Happy jangan main survei. Betul gak itu? Saya buktikan Pak. Sebelum, saya sampai jam berapa Pak MC? Sampai jam berapa?